Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Yang selalu menjadi doa dan harapan Miss Nila bahwa anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat dan pastinya selalu tetap semangat dan antusias untuk belajar. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Anak-anak boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Nanti Miss Nila yang akan mimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, buat kasih kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami mau belajar. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan Tuhan yang terus menyertai, memimpin, melihara kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, haleluya, amin. Hari ini kita masih di tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan anak-anak dapat melihatnya di buku paket anak-anak di halaman 14-16 dan halaman 34-37. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, di minggu lalu kita membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Minggu ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan disebut sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Anak-anak dapat memperhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia ada 6. Yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita akan membahas organ pencernaan dan fungsinya. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu mulut. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Mulut mencerna makanan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan lidah dan mencerna makanan secara kimia dengan menggunakan enzim ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi.
Lidah berfungsi sebagai pengecap rasa dan membantu menelan makanan. Bagian-bagian lidah dan fungsinya ada bagian atas, samping kiri, samping kanan, dan bagian bawah. Semuanya memiliki fungsi seperti dapat merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim-enzim petialin. Enzim ini berfungsi sebagai pemecah zat tepung menjadi gula. Pada proses ini disebut pencernaan kimia. Gigi berfungsi sebagai penghancur makanan. Proses penghancur makanan oleh gigi disebut pencernaan mekanik. Gigi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada gigi taring, jumlahnya ada 4, berfungsi untuk merobek makanan. Selanjutnya ada gigi geraham, jumlahnya ada 8, berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan. Yang selanjutnya ada gigi premolar, jumlahnya ada 8, berfungsi untuk menghaluskan makanan. Dan yang keempat ada gigi seri, jumlahnya ada 8 buah, berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya kita akan masuk pada organ pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Kerongkongan juga merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan enzim dan asam. Enzim pepsin berguna mengubah protein menjadi lebih kecil. Enzim renin berguna mengubah protein dalam susu agar jadi molekul kecil. Asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Anak-anak, di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi oleh enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus serta penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim tersebut seperti enzim sukrase berfungsi sebagai pemecah sukrosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang selanjutnya ada enzim maltase berfungsi mengubah maltase menjadi glukosa. Usus halus memiliki panjang 7 meter dengan bagian-bagian. Yang pertama ada duodenum atau biasa disebut usus 12 jari, ukurannya 25 cm. Selanjutnya ada jejunum atau biasa disebut usus kosong, ukurannya 1-2 meter. Dan selanjutnya ada ileum atau usus pencernaan
ukurannya 0,5 sampai 4 meter. Pada usus halus juga terdapat jonjot usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan pembentukan feses. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri E. coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,2 sampai 1,5 meter. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Fungsi utama anus adalah tempat pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Oke, sekarang tugas anak-anak, silakan kerjakan tugas yang ada di halaman 35 dan halaman 36. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang pembelajaran IPA hari ini. Anak-anak boleh lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa yang luar biasa, kami ucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah selesai belajar mata pelajaran IPA Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari dapat kami mengerti dan mampukan kami untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan terus menjadi bagian kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat. Pesan Miss Mila, tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.